Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran STPK. Ya, ini masih mengenai klimatologi. Ya, ini dia dari hari kemarin. Kita lanjutkan ke barometer. Metode barometris prinsipnya adalah mengukur beda tekanan atmosfer suatu ketinggian menggunakan alat barometer yang kemudian direduksi menjadi beda tinggi. Pada pertemuan yang lalu Bapak udah jelaskan yang ini ya. Kemudian dari ketiga metode di atas ya, yang keuntungannya lebih besar ialah alat sifat datar, karena setiap ketinggian berbeda-beda dan tekanan berbeda-beda, maka hasil pengukurannya pun berbeda-beda. Pengukuran sifat datar KDP maksudnya adalah pembuatan serangkaian titik-titik di lapangan yang diukur ketinggiannya melalui pengukuran beda tinggi untuk pengikatan ketinggian titik-titik lain yang lebih detail dan banyak. Tujuannya ya untuk memperoleh informasi tinggi yang relatif akurat di lapangan yang sedemikian rupa sehingga informasi tinggi pada daerah yang tercakup layak untuk diolah sebagai informasi yang lebih kompleks. Kemudian inilah gambar barometer jenis Android ya. Kenapa jenis Anaroid ya, bukan Android. Anaroid, salah Bapak tadi. Barometer jenis Anaroid ya. Inilah seperti ini ya. Ini bisa dipasangkan pada alat pengukur yang akan disiapkan untuk mengetahui cuaca ya. Nah, peristiwa alam menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu tempat maka semakin kecil tekanannya ya. Hubungan antara tekanan dan ketinggian bergantung pada temperatur, kelembaban, dan percepatan gaya gravitasi. Contoh yang sederhana ya. Dari semakin tingginya itu semakin kecil tekanan. Pesawat udara yang terbang dengan bobot 40 ton ya bisa terbang. Kemudian kenapa dia harus tertutup semuanya dan diberikan di situ AC, kemudian oksigen ya, ruang udaranya diberikan, pengeluarannya diberikan supaya apa ya, di situ ada depressurize, artinya tekanan untuk pesawat itu memang tekanan udara luar itu tinggi, kecil, tapi tekanan untuk dalam pesawat itu apabila tidak dibuatkan AC-nya, pengeluaran oksigennya ya, melalui sirkulasi udaranya, maka orang akan bisa bernapas karena tekanannya kecil ya, seperti orang sesak napas kalau kita biarkan dia seperti itu. Makanya pesawat itu dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa terbang membawa penumpang ya. Kemudian peristiwa alam menunjukkan bahwa semakin tinggi dari tempat maka semakin kecil tekanannya. Maka kita melakukan prosedur pengukurannya seperti apa, karena bergantung pada temperatur, kelembaban, dan percepatan gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi, kecepatan benda jika dilemparkan ke udara, dia akan cepat turun ke bumi ya, karena gaya gravitasi itu kecepatannya adalah 9,81 meter per detik ya. Itulah percepatan gaya gravitasi ya. Ada beberapa metode pengukuran yang dapat dilakukan, namun di sini kita akan bahas dua metode. Yang pertama, pengukuran tunggal atau single observation.
metode pengukuran simultan atau simultaneous observation. Nah, pengukuran tunggal seperti apa kita lihat ini. Pengukuran tunggal. Nah, misalkan titik-titik A, B, C, D ditentukan pada beda-beda tingginya. Ini yang A dasarnya, B naik sedikit, kemudian titik yang di C agak turun sedikit, kemudian di D naik lagi. Ya, ketika dari D dia akan turun, dari C ke B dia akan naik, dan dari B ke A dia akan turun. Demikian sebaliknya, dari A ke B itu naik, dari B C ke turun, dari C ke D itu naik. Nah, misal titik A telah diketahui tingginya, pertama sekali catat tekanannya. Ya, pertama sekali catat tekanannya dan temperatur udara di A. Kemudian kita berjalan ke titik B, C dan D, kemudian kembali ke C, D, dan A. Sebaliknya begitu. Nah, pada titik-titik yang dilalui tadi, BCD, CBA, kita catat pula tekanan dan temperatur udaranya. Dengan apa tadi menggunakannya? Pengukuran tunggal tadi dengan menggunakan barometer. Ya, karena beda tinggi, beda tekanannya. Walaupun dia hanya mungkin 1-2 meter, itu akan beda. Ketika kita di atas permukaan laut, mungkin lebih beda lagi, lebih tinggi tekanannya. Tapi kalau semakin tinggi, dia akan semakin mengecil. Kemudian pengukuran simultan, ya, yang kedua. Metode ini pencatatan tekanan dan temperatur udara di 2 titik yang ditentukan beda tingginya dilakukan pada saat bersama, ya, bersamaan. Maksudnya untuk mengeliminir, ya, meminimalisir kesalahan karena perubahan kondisi atmosfer. Maaf Bapak, ini suaranya agak serak karena memang kurang enak badan. Ya. Alat barometer dan termometer yang digunakan adalah 2 buah, ya, barometer dan termometer. Pertama ditempatkan di titik yang diketahui tingginya, sedangkan yang lain dibawa ke titik, bukan di bawah ya, tapi dibawa ke titik-titik yang akan diukur. Nah, prosedurnya seperti ini. Buat jadwal waktu pencatatan, ya, misalkan T0, T1, T2. Ini hampir sama dengan kalau di PPLP, ya, pengukuran pemetaan lahan pertanian. Kita harus T0-nya harus tahu di mana, ya, dengan menggunakan apa, GPS misalnya, T0-nya di mana. Nah, ini kita menggunakan barometer tadi. Ya, alat-alat pertama ditempatkan di A, dan alat-alat kedua berjalan dari A, B, C, D, dan C, B, A. Dikembali lagi seperti tadi, ya. Ini A, B, C, D, kemudian balik lagi ke C, B, A. Nah, ini yang kedua, ya. T0-nya harus ditentukan. Nah, kemudian pada pukul T0 waktu, ya, ini time itu T itu, catat tekanan dan temperatur di A1 dan A2. Ini kan kita lihat tadi alat-alat pertama, ya, 1 ditempatkan di A, dan alat-alat kedua ditempatkan berjalan dari A, ya, menuju A kembali, dari A, B, C, D kembali ke C, B, A. Yang T1-nya catat tekanan dan temperatur di A1 dan B2. Ya. Ini kan A1, ini A1, ini A2 tadi. Ini A, B, C, D, A yang A2. Kemudian di A1 dan B2. Ya, nanti bertemunya di tengah ini. Ya. Kemudian pada T2 catat tekanan di A1 dan C2 nih. Di A1 dan C2. Berarti dari